Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Gumelar Akbar, mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2019 dengan nomor NIM 201190308 dari jurusan PAI. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan di SMKN 1 Jenangan Ponorogo pada masa pandemi dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial yang ada dalam dunia ini. Antropologi merupakan disiplin ilmu yang menjelaskan dan mempelajari tentang manusia berdasarkan rasa ingin tahu yang tidak ada hentinya, yang mempelajari tentang manusia secara utuh. Sedangkan pendidikan adalah sebagai usaha dasar sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup dan untuk kemajuan lebih baik di masa yang akan datang. Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir dan bertindak untuk di kemudian hari. Namun pendidikan di seluruh dunia akhir-akhir ini mengalami perubahan karena adanya COVID-19. Begitu pula yang terjadi di SMKN 1 Jenangan Ponorogo. Pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Artikel ini akan menjelaskan tentang pendidikan di SMKN Jenangan Ponorogo dalam kondisi pandemi. Pandemi COVID ini mengubah semua pola kehidupan manusia, tak terkecuali di dunia pendidikan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan SKKB Menteri dan yang terbit pada tanggal 7 Agustus 2020 untuk menyesuaikan pembelajaran di era pandemi saat ini. Selain itu, sekolah diberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan pembelajaran siswa di masa pandemi ini, sebagaimana ditetapkan dalam putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat. Begitu pula yang terjadi pada SMKN 1 Ponorogo, SMKN 1 Jenangan Ponorogo. Perangkat guru yang digunakan pada masa pandemik ini adalah RP dan silabus masa pandemik. Indikatornya sama dengan Permendikbud pada materi pelajaran tentang bagaimana hidup bersosial dengan masyarakat secara baik dan benar. Strategi pembelajarannya adalah dengan menggunakan WA Group, Classroom, Google Classroom, Google Sheet, Google Meet, dan beberapa aplikasi lain yang menunjang tentang pendidikan tersebut. Bagaimana cara mengukur siswa juga melakukan beberapa tes formatif kuis melalui Google Form ataupun melalui Google Classroom. Sedangkan penilaian aspek psikomotorik siswa skill pada masa sebelum pandemi bisa dilihat dari skill siswa tersebut. Sedangkan pada masa COVID ini penilaian psikomotorik dapat dinilai melalui produk atau hasil kinerja siswa dalam mengerjakan tugas dan mengerjakan video lain sebagainya. Untuk kedepannya sistem yang bagus untuk ini akan baik diterapkan dalam sebuah sistem sekolah seperti halnya penerapan pola hidup disiplin, bergotong royong dan santun. Setiap sisi kehidupan dalam tujuan dari makna pendidikan itu sendiri, manusia yang bisa memanusiakan manusia lainnya secara adil dan baik kepada seluruh makhluk hidup. Untuk tujuannya itu tidak terlepas dari bagaimana pembelajaran tersebut, bagaimana kita menerapkan pembelajaran secara psikomotorik dan lain sebagainya. Semua itu harus lengkap. Dari pengertian antropologi itu sendiri, dari menurut pakar, menurut Tulian Darwin, antropologi fisik berkembang pesat dengan melakukan penelitian terhadap asal muasal dan perkembangan manusia. Manusia asalnya monyet, karena makhluk hidup mengalami evolusi antropologi membuktikan dengan melakukan berbagai penelitian terhadap kera dan monyet di seluruh dunia. Itu menurut Darwin. Ada juga menurut Harry Zoin, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan semua apa yang dikerjakannya. Pengertian sosiologi menurut Mark, satu adalah sosiologi dapat digunakan sebagai suatu alat untuk menolong kaum tertindas dalam melawan dan mewujudkan cita-cita tanpa adanya konsep kelas. Dan yang kedua adalah government. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi SMKN 1 Jenangan Ponorogo di masa pandemi ini sama halnya dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Mereka melakukan pendidikan secara daring atau online dengan melakukan
pembelajaran melalui tatap muka, melalui Google Meet, Google Zoom, dan melalui Google Classroom untuk mengetahui penilaian-penilaian tersebut dapat dilakukan tes-tes melalui media-media tersebut. Jelas ada sifat keuntungan sosiologi negatif dan positifnya. Negatifnya adalah di mana penurunan pencapaian belajar siswa sangatlah berpengaruh karena di luar sekolah atau di rumah siswa tidak bisa dikontrol secara penuh oleh guru. Jadi menyebabkan pembelajaran itu tidak efektif. Terkendalanya jaringan sinyal dan kuota bagi siswa yang tidak mampu juga mempengaruhi tentang sistem pembelajaran ini. Jelas tidak semua siswa memiliki gadget atau laptop yang mumpuni untuk melakukan pembelajaran secara daring ini. Dengan adanya hal tersebut akan mempengaruhi pembelajaran siswa tersebut. Dan yang ketiga adalah siswa kurang bersosialisasi dengan teman dan lingkungan. Jelas di masa pandemi ini semua diharuskan untuk berjarak. Tetapi dengan adanya seperti itu ada plus minusnya. Ya jelas adalah banyak minusnya. Contohnya manusia atau siswa tersebut akan menjadi individual atau hidup tanpa sosial. Mereka menganggap dirinya bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itu yang sangat salah. Dan itu terjadi di pandemi ini. Dan yang keempat adalah dalam proses evaluasi sulit menentukan kejujuran peserta didik. Jelas dalam pendidikan daring ini banyak kecurangan-kecurangan dalam pembelajaran mesti. Banyak yang mengerjakan tugas tetapi itu hasil dari mungkin kerjaan orang lain atau mengambil paste dari Google. Dan dampak positifnya adalah waktu pembelajaran lebih fleksibel, jelas karena bisa saja kapan saja dan bisa disesuaikan waktu pembelajaran tersebut. Dan yang kedua, anak lebih punya waktu banyak dengan keluarga. Mungkin ini juga ada baiknya, tapi jelas dampak negatifnya lebih banyak dari dampak positifnya. Itu dalam kancah sosiologi dan antropologi. Dari dampak yang terjadi disimpulkan pendidikan pada masa pandemi di SMKN 1 Jenangan menurut sosiologi dan antropologi jelas mengalami hambatan. Hal ini kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial dan yang mana selalu bergantung pada orang lain. Dalam masa pandemi ini seolah-olah kita menjadi makhluk individual yang bertindak berarti makhluk antisosial atau hidup sendiri. Sedangkan dalam dunia pendidikan interaksi sosial sangat dibutuhkan. Bagaimana tidak, pembelajaran itu adalah miniatur untuk kita nanti terjun ke masyarakat. Ketika kita individual, ketika kita merasa bisa hidup sendiri, nanti ketika kita terjun ke masyarakat, pastinya kita akan merasa diri kita lebih baik dari orang lain dan tidak memerlukan orang lain. Inilah kesalahan yang harus dipangkas ketika masa pandemi ini. Semoga kedepannya ada aplikasi yang membuat mungkin kerjasama itu atau gotong royong bisa terjadi lagi walaupun melalui daring. Tapi semoga pandemi ini segera berakhir sehingga pendidikan secara normal atau luring bisa terjadi seperti semula dan biar dampak efektif pembelajaran bisa terasa kembali dan menimbulkan rasa sosial seperti semula kala sebelum adanya pandemi. Mungkin itu dari saya. Bila ada kurangnya dari saya pribadi, bila ada lebihnya dari Allah SWT. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.